Ya, ketemu lagi dengan saya, Rizky Prabowo, dalam mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Pada kali ini kita akan membahas tentang IP address. Ya, menu minggu ini, seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, minggu ini kita menunya hotdog, bikin lapar. Oke, yang pertama saya ingatkan bahwasanya di video ini nanti akan ada satu tugas. Silakan Anda cari tahu jawabannya dan Anda isikan jawabannya sesuai dengan instruksi yang ada di virtual class. Oke, hal pertama yang akan kita bahas yaitu tentang lembaga. IP address dan DNS atau domain name system di seluruh dunia ini dikelola oleh satu organisasi yang disebut sebagai Internet Assigned Number Authority atau IANA. Ini yang bertugas mengelola lah atau mengakomodir tentang IP address dan DNS di seluruh dunia. DNS ini mungkin Anda sudah paham tentang DNS, tapi implementasinya itu seperti ini. Misal detik.com. Nah, itu DNS, detik.com. Nama detik.com itu sebuah DNS. Nah, kalau IP address mari kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, IANA ini bisa diakses di sini di www.iana.org. Kemudian pemberian IP address ini didasarkan pada regional atau blok. Di seluruh dunia ini dibagi jadi blok-blok yang biasa disebut sebagai Regional Internet Registry atau RIR. Ya. Selanjutnya kita bicara tentang regional. Regional ini kelompok atau bagian. Ini contohnya ARIN, ini menangani akses internet yang berada di wilayah Amerika Utara dan Sub-Sahara Afrika. Bisa diakses di www.arin.net. Kemudian APNIC, ini menangani area Asia Pasifik, termasuk Indonesia ya. Kemudian LACNIC, ini menangani wilayah Amerika Selatan dan Pusat, dan juga wilayah Karibia. Ini bacanya berarti LACNIC gitu ya. Kemudian RIPE-NCC ini menangani bagian wilayah Eropa dan Afrika Utara. Dari regional tersebut kita bagi menjadi negara-negara yang ikut atau yang termasuk dalam regional tertentu. Misalnya di sini regional Asia Pasifik. Contohnya ABJI ini di Indonesia. Ini Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia gitu ya. Bisa diakses di abji.org.id. Jadi seluruh akses internet di negara ini yang mengelola ini ABJI ini. Kemudian CNNIC ini di Cina, kemudian JPNIC ini di Jepang, kemudian KRNIC ini di Korea, kemudian TWNIC di Taiwan, kemudian VNNIC ini di Vietnam. Jadi setiap negara itu punya pengelola utama dari jasa internet masing-masing. Kemudian saat kita ingin terkoneksi atau saat kita ingin masuk ke dalam sebuah jaringan, tentu kita memerlukan sebuah device. Di dalam device itu harus ada yang namanya network interface card, baik itu berupa LAN card ataupun wireless gitu ya, wireless card. Jadi harus ada network interface card. Ini yang menghubungkan sebuah device ke internet atau ke jaringan. Contoh perangkat aktif lain, contohnya ini switch. Ini pembagi switch ini pembagi jalur ya, pembagi jaringan, pembagi blok. Ini biasanya kabel. Kemudian router, ada access point, kemudian ada network kamera. Network kamera ini lagi marak ya sekarang ya. Ini biasa digunakan untuk akses smart home biasanya. Untuk smart home ini biasanya menggunakan network kamera, karena CCTV biasanya tidak ada satu kelemahan lah, CCTV itu tidak bisa diakses keluar gitu ya, dari luar biasanya. Jadi lebih mudah menggunakan network kamera sekarang. Dan banyaklah perangkat-perangkat lain. Nah, dari seluruh perangkat ini harus memiliki yang namanya MAC address. Apa sih MAC address?
Nah, MAC address ini sebuah alamat yang dimiliki oleh sebuah hardware. Jadi satu hardware ya, ini kita bicara hardware ya. Hardware ini, setiap hardware ini pasti memiliki yang namanya MAC address. Kita bicara hardware yang menghubungkan kita ke jaringan internet atau intranet gitu ya. Nah, satu hardware memiliki satu MAC address. Ini biasanya diberikan oleh pabrik atau vendor gitu ya. Dan ini bersifatnya tetap. Satu hardware itu hanya memiliki satu MAC address. Walaupun pindah-pindah ya MAC address-nya ngikut dia. Yaitu MAC address-nya gitu. Misalnya LAN card di komputer di satu komputer di lab multimedia misalnya, kita pindahkan ke lab LAN card-nya saja ya ini ya. LAN card-nya kita pindahkan ke lab komputasi misalnya. Ya, alamatnya ngikut ke hardware itu kemana-mana ya, itulah alamat hardware-nya. Kemudian kita bicara tentang format dari IP address. IP address itu terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 kelompok. Karena 32 dibagi 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 8 bit. Ini contohnya dalam bentuk biner seperti ini, dalam angka biner. Nah, yang masuk 8 bit ini digitnya ini loh, ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya kan? 8 bit. Nah, karena 4 kelompok ini 8 8 8 8, makanya jadi 32 bit. Nah, setiap blok ini terdiri dari angka mulai dari 0 sampai dengan 255. Nah, kenapa 255? Karena di sini 2 pangkat, ini kan 2 pangkat 0 ya. Di Arsikom mungkin sudah diajarkan di arsitektur dan organisasi komputer. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ini kalau gini berarti 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 7. 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 7 itu 128. Silakan jumlahkan. Pasti dia nilainya tidak akan pernah lewat dari 255. Begitu juga dengan yang blok-blok yang lain. Sama, pasti antara 0 sampai dengan 255. Kemudian dipisahkan dengan tanda titik. Nih, seperti ini. Ini kan dalam bentuk biner ya. Kalau dalam bentuk desimal seperti ini contohnya. Ya, misalnya 192, 168, 01 gitu ya. Ini contoh format IP di dalam bentuk biner. Biner desimal ya ini ya. Ya, dari 32 bit itu biasanya disebut sebagai IP versi 4. IPv4 lah ya. IPv4 ini ya itu tadi dibagi menjadi 5 kelas. IPv4 ini dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D dan E. Nah, seperti ini pembagiannya. Kelas A ini networknya, network ID. Ini hostnya seperti ini, A, B, C, D, E. Nah, pembagiannya jadi dari 4 blok ini tadi, jadi ada dibagi menjadi network ID dan juga ada host ID seperti ini. Ini blok pertama ya. Ini kan 0.0.0.0 gitu ya. Ini blok pertama. Blok pertama ini kalau di kelas A dia disebut sebagai net ID atau network ID. Sedangkan 3 blok di belakangnya ini host ID. Ini untuk kelas A. Ini kelas B 128.0. Nah, ini berarti ini 128 ini blok pertama, ini blok kedua. Ini 2 blok ini disebut sebagai net ID ya. Net ID. Kemudian 2 blok selanjutnya ini host ID. Itu yang disebut sebagai network ID dan juga host ID. Kemudian network ID ini alamat dari suatu jaringan komputer. Ini kita bicara jaringan, bukan hostnya ya, bukan usernya. Nah, yang usernya ini ID yang dimiliki oleh setiap komputer. Nah, kalau yang network ID ini alamat jaringannya, misalnya kita berada di jaringan FMIPA misalnya.
Berarti dia network ID-nya network ID si MIPA atau jaringannya si MIPA. Di dalam jaringan MIPA itu ada komputer kita salah satunya misalnya. Nah, itu disebut dengan host ID atau alamat dari suatu komputer atau host di dalam suatu jaringan. Oke, untuk pembagiannya ini seperti di slide atau di pertemuan di TCP/IP sudah saya jelaskan. Yang banyak dipakai itu kelas A, B, dan C. D dan E itu biasanya IP untuk kasus-kasus khusus biasanya. Nah, untuk aturan yang kita pakai, ya, host ID ini tidak boleh semuanya terdiri atas angka 0. Ini contohnya. 125.0.0.0. Nah, ini host ID. 125 ini kan kelas A nih. Nah, ini hostnya berarti ada 3 ini. 3 blok. Blok pertama, blok kedua, blok ketiga. Nah, ini tidak boleh 0 semua. Harus ada yang 1 gitu. Tidak boleh ya 0 semua. Oke, kemudian selanjutnya host ID tidak boleh semuanya terdiri angka 255. Misalnya ini 192.168.1. Nah, ini kan kelas C nih. Kelas C berarti blok pertama, kedua, dan ketiga disebut sebagai net ID atau network ID. Nah, blok keempat ini host ID. Host ID ini tidak boleh 255. Kenapa? Karena biasanya 255 itu dipakai untuk IP broadcast. Oke, selanjutnya nomor pertama dari network ID itu tidak boleh angka 127. Kenapa? Karena ini biasanya digunakan untuk IP loopback atau IP lokal gitu ya. Oke, ini contoh jaringan. Sebuah jaringan, misalnya kita punya jaringan besar yang kita bagi menjadi 3 blok. Blok pertama atau jaringan pertama ini menggunakan 10.0.0.0. 10 ini berarti kita berada di kelas A. Jaringan ini, jaringan komputer 1, 2, 3 ini berada di dalam satu jaringan yang berada di dalam kelas A. IP-nya ini pasti depannya berada di dalam kelas A gitu ya. Ring IP di kelas A. Kemudian jaringan kedua ini masuk dalam ring IP di kelas B, 172.16 bla bla bla. Nah, berarti nanti IP-nya ini berarti 172 yang komputer ini 172.16.0.1 minimum gitu. Oke, sedangkan ini jaringan ketiga 192.168.2.0. Nah, 0 ini nggak boleh dipakai juga ya. 255 juga nggak boleh dipakai. Berarti di sini ini hostnya yang di sini ini nanti bisa diganti antara 1 sampai dengan 254. Oke, selanjutnya kita bicara tentang pemberian IP address. Ini ada 2 jenis. Yang pertama ada static dan juga yang kedua ada dynamic. Yang static ini pemberian IP secara manual. Jadi IP itu kita konfigurasi secara manual. Kita tanamkan sendiri, mudahnya ngomong itu kita tanamkan sendiri IP-nya, kita kasih sendiri. Nah, kalau yang dynamic ini DHCP dia diberikan oleh server. Jadi ada server DHCP yang memberikan ke setiap komputer yang terhubung ke jaringan itu secara otomatis. IP-nya diberikan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi secara manual. Selanjutnya ada jenis-jenis IP. Ada 2 jenis, IP public dan IP private. Penjelasannya seperti ini. IP public itu IP yang diberikan oleh provider yang bisa diakses oleh seluruh dunia atau seluruh host yang ada di dunia ini. Jadi public, dia diketahui oleh seluruh pengguna di luar sana, pengguna umum lah ya. Oke, sedangkan IP private ini hanya di jaringan tertentu saja private ini. Nah, saya berikan ilustrasinya seperti ini. Misal, kita berada di dalam suatu jaringan di sebuah fakultas. Biasanya kalau kampus ada fakultas gitu ya. Misalnya ada fakultas MIPA, fakultas ekonomi bisnis, FKIP, FT, dan FK misalnya. Nah, fakultas-fakultas ini berada di dalam satu kampus. Misalnya di sini Unila gitu ya, yang
membawahi, Unila membawahi FMIPA, FEB, FKIP, FT, FK gitu misalnya. Kemudian kita kenal istilah internet yang ada di luar sana. Jadi misal kita berada di jaringan FMIPA nih misalnya. Kalau kita mau akses internet, jalurnya itu dari FMIPA masuk ke Unila, kemudian baru dari Unilanya diteruskan ke internet. Nah, begitu juga dengan FEB seperti ini. Sama, prosesnya sama. Nah, pada saat kita masuk ke dalam jaringan FMIPA, tentu kita dapat IP ya. Nah, IP itu disebut sebagai IP private atau IP yang hanya bisa diakses atau hanya diketahui di dalam Unila saja. Nah, ini IP private, IP dari fakultas ini IP private. Sedangkan dari provider ngasih ke Unila itu IP public. Nah, yang dimiliki Unila ini IP public. Jadi jalurnya seperti itu. Jadi IP public itu IP secara umum yang diketahui oleh dunia luar sana. Sedangkan IP private itu yang hanya diketahui di dalam Unila saja gitu. Itu ilustrasinya ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini tentang IP address. Silakan Anda jawab pertanyaan yang tadi, yang ada di tengah tadi. Ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan see you.